Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita kembali lagi di MK Pengantar Perikanan dan Ilmu Kelautan tentang sumber daya ikan, hewan lunak, hewan keras, dan tanaman air. Nah, lanjut ya. Di sini mengelompokkan ikan. Ikan itu dikelompokkan menjadi ikan pelagis, yaitu ikan yang berada di sekitar permukaan air yang masih tembus cahaya. Itulah pengertian dari pelagis. Nah, kemudian juga ada ikan demersal. Ikan demersal ikan yang berada di dasar perairan, tapi bukan dasar yang paling bawah ya, gelap. Mungkin masih dasar yang masih kena juga cahaya matahari, ya mungkin sekitar 10 meter atau 10 meter, 20 meter masih ada, atau di bawahnya lagi lah yang di bawah tapi masih kena matahari. Di pelagis juga ada pelagis besar dan juga ikan pelagis kecil. Itu contoh ini. Contoh ikan pelagisnya jenis ikan tuna. Nah, kemudian juga ikan pelagis itu banyak mengandung minyak hingga 30% di dalam tubuh mereka. Nah, ini contoh-contoh ikan demersal. Ikan demersal yang bisa lihat di gambar ini banyak ikannya ikan karang ya. Ikan karang atau ikan kerapu. Demersal berasal dari bahasa Latin yaitu dembergri atau tenggelam. Nah, lanjut kita binatang berkulit keras atau yang biasa disebut krustasea ya. Mereka punya exoskeleton, yaitu rangka luarnya itu keras lah. Jadi ibaratnya mereka juga punya cangkang, tapi bukan cangkang kayak kura-kura. Kalau cangkang kura-kura kan melekat dalam tubuh, tapi kalau cangkang mereka itu bisa lepas lagi. Jadi pada saat ganti kulit atau molting, nanti mereka akan berganti cangkang. Nah, karakteristik krustasea itu biasanya dibagi dia. Ada bagian kepala, ada bagian dada, bagian perut, abdomen. Jadi seperti lobster yang bisa dilihat ya. Ini dia kepala, punggung, ekornya mungkin, ada juga bagian dada, gitu juga kepiting, bagian punggung, tangan, dada. Nah, kemudian juga apa tuh? Bagian badannya ini atau rangkanya bisa dikatakan karapas karena hampir biarpun terpisah tapi tidak ada jarak ya. Jadi biarpun terpisah itu tapi masih berbentuk satu kesatuan. Nah, ibaratnya kalau yang berjarak ya susah juga kita kasih contoh hewan apa, tapi mereka masih menyatu lah, membalut tubuhnya walaupun itu bisa dipisah per komponen, ya, dari kepala, dada, dan bagian punggung tadi. Kemudian kalau satuan tubuh krustasea, sistem respirasi dan sirkulasi, sistem reproduksi, dan sistem ekskresi atau pengeluaran tidak kita jelaskan karena ada mata kuliah khusus yang menjelaskan tentang pertemuan ini ibaratnya di vertebrata air misalnya. Nah, sini ada juga klasifikasi subfilum krustasea. Krustasea itu selain yang besar-besar tadi, ada banyak juga krustasea yang kecil, yang mungkin jadi pakan alami ya, ataupun apa, walaupun kecil, tapi itu digolongkan ke krustasea. Dia punya exoskeleton, kulit luar mungkin yang berganti, kemudian kulit luarnya juga itu bisa apa namanya, bisa tidak melekat tubuhnya, kemudian juga berganti yang baru ketika dia ganti kulit. Nah, jadi dia termasuk golongan krustasea walau kecil. Itu ada Brachiopoda, dia punya Brachiopodanya ya, hewan kecil yang mempunyai insang, kemudian juga ada Cephalocharida seperti ini yang berada di laut dalam, kemudian juga ada Remipedia yang hidup di laut tapi tidak bisa melihat ya kalau dari referensi. Nah, mereka mempunyai kaki pendayung yang bergerak melalui kaki dan insting atau menggunakan sensor biasanya kalau yang tidak mempunyai mata. Kemudian juga ada kelas Maxillopoda, kelas Ostraka, Malacostraca. Nah, Malacostraca ini hampir sama kayak kepiting tapi dia sejenis kepiting. Kepiting ini kan krustasea apa, masuk salah satu krustasea yang besar, dan krustasea itu kelas terbesar kedua setelah itu Arthropoda. Arthropoda biasanya itu jenis yang laba-laba atau jenis lain ya. Nah, kemudian kita bahas ke binatang berkulit lunak atau moluska.
Nah, Moluska merupakan film terbesar kedua di kerajaan bintang setelah film Arthropoda. Oh, yang terbesar kedua tuh Moluska. Kalau Crustacea ya pasti dia besar, karena Crustacea itu kepiting dan kepiting kenari itu besar. Tapi yang masuknya tadi yang kedua terbesar itu di uh, Moluska. Moluska kan hewan berkulit lunak. Jadi ditemukan moluska itu sekitar 75.000 jenis yang masih hidup di seluruh dunia lah, bukan Indonesia aja. Dan ada juga 35.000 itu dalam bentuk fosil. Fosil berarti udah nggak hidup lagi ya, tapi masih ada bisa ditemukan dari bukti-buktinya, bukti-bukti pernah hidup atau bangkainya misalnya. Dengan 75.000 itu baik dia itu di darat maupun di darat di gunung sampai di dasar laut di Palung. Jadi ada banyak lah binatang berkulit lunak. Kemudian sini ini gambaran organ tubuh binatang hewan berkulit lunak tadi, ada cangkangnya, kemudian juga ada bagian dalamnya, dan ada banyak bentuk-bentuk tubuhnya dan fungsinya, tapi tidak bisa begitu dibedakan karena terlalu kecil. Tapi kalau dilihat di mikroskop tetap ada. Kemudian ciri-ciri moluska itu mempunyai ukuran tubuh yang bervariasi. Ya, betul. Kita bisa lihat ukuran tubuhnya itu variasi, terlalu banyak. Besar, kecil, bulat, pipih. Mempunyai lunak dan tidak berruas. Maksudnya lunak dan tidak berruas. Kalau berruas tadi kayak lobster, ada beberapa ruasnya. Kepiting juga ada beberapa bagiannya. Ada kakinya, ada bagian depannya, ada bagian bawahnya, abdomen. Kemudian triploblastic merupakan triploblastic selomata. Dan yang keempat merupakan hewan invertebrata, tidak punya tulang belakang. Ya hampir sama kayak vertebrata, dia tidak punya tulang penyusun rangka tubuhnya. Ini ada yang hidup di air dan di darat, mempunyai cincin saraf yang merupakan sistem saraf. Ya, mereka punya cincin saraf ya. Sistem sarafnya berbeda dengan ikan pada umumnya. Kemudian organ pembuangannya berupa nefridia. Kemudian ada juga dia mempunyai radula lidah bergigi, jadi dia mungkin tidak punya gigi, tapi makanannya itu dimasukkan dari lidahnya tadi. Ya, lidahnya tadi bisa menghaluskan makanan atau apa. Bersifat heterotop. Heterotop itu tidak bisa menghasilkan makanan sendiri, jadi dia masih memangsa, kecuali autotrof bisa makan sendiri. Dan memiliki struktur tubuh yang simetri bilateral. Ya, jadi kalau dibelah itu masih sama rata. Kalau yang bintang laut radial simetris ya, pokoknya simetri bilateral itu masih sama kalau dibelah dua dengan secara sama rata. Tubuh terdiri dari kaki, massa visceral dan mineral. Massa visceral ini salah saya bagian yang pelindung bagian organ dalamnya itu. Jadi ada cangkang, pelindung bagian dalamnya, dan mineral untuk memperkuat cangkangnya tadi. Nah, kemudian ada hermafrodit yang memiliki dua jenis kelamin, yaitu jantan dan betina dalam satu tubuh. Kemudian di sini ada juga jenis yang moluska ya, yang ada yang bilang kakinya berada di kepala. Contohnya yang kayak gurita ini dia contohnya. Tidak begitu beraturan. Kemudian klasifikasi moluska itu ada Amphineura yang seperti ini, seperti kijing atau kiton. Nah, sini dia pipih kayak bercangkang. Dan ada juga yang scapoda, ini kayak berongga, tapi berbentuk memanjang rumahnya. Dan ada gastropoda. Gastropoda ini hidup di dalam cangkang ya. Jenisnya beragam. Tadi hampir mirip, tapi cangkangnya tajam, mungkin lonjong. Kalau ini mungkin yang bulat atau apa. Nah, sini memakai perutnya sebagai kaki, ini juga hampir sama sih scapoda tadi. Nah, ada mungkin klasifikasinya berbeda ya. Ini ada cephalopoda, ini yang jenis yang kakinya hampir di bagian mulut mungkin. Jadi di dekat kepala, cephalopoda. Kepala sebagai alat gerak. Kalau gastropoda, perut sebagai kaki, jadi bergerak dengan perutnya. Kemudian ada Pelycipoda atau bivalvia, ini jenis kerang-kerangan. Nah, kemudian ini alat geraknya ya, ada gills. Gills ini nggak salah semacam insang ya.
Ini mantel nih sebagai pelindung, kemudian ada kaki, banyak lah jenis-jenis apa tuh organ tubuhnya. Ya, tanaman air. Tanaman air itu ada ganggang yang banyak jenisnya ya di lautan. Mungkin ganggang bisa juga disebut alga mungkin atau tanaman air. Ini bisa lihat jadi jenisnya. Nah, pengertian ganggang merupakan protista yang bersifat fotoautotrof. Jadi menghasilkan makanan sendiri dengan cahaya. Nah, ganggang dengan dapat mudah ditemukan di perairan. Ciri-ciri ganggang itu ada banyak ya, termasuk organisme eukariotik memiliki sifat fotoautotrof, menghasilkan makanan dengan bantuan cahaya matahari, ada klorofil, ada beberapa pigmen juga lainnya yang bisa membuat pewarnaan tubuhnya berbeda lah. Dan ciri-ciri lainnya ada yang bergerak dan tidak bergerak. Mungkin bergerak ya jarang sih, kalau umumnya tidak bergerak. Ada yang uniseluler dan multiseluler. Nah, di sini di tubuh ganggang itu biasanya tidak bisa dibedakan antara akar, batang, dan daun. Jadi bukan kayak tanaman lamun ya. Lamun kan tanaman air tapi bisa dibedakan mana batang, akar, dan daun. Pertumbuhannya lebih cepat di air dengan bantuan sinar matahari. Kemudian ada juga dia menempel di batuan, epilitik, tanah atau lumpur pasir, epipalik, menempel pada tumbuhan, epifik, dan menempel tubuh pada hewan, epizoik. Nah, di manfaat ganggang itu seperti korela yang sering apa yang umum lah atau favorit. Situ memanfaatkan untuk industri kosmetik, ada juga untuk industri tekstil, biasanya juga untuk makanan juga ada sih. Banyak yang pakai ganggang. Jadi jadikan bahan baku utama lah. Jadi dia biarpun kecil-kecil itu tidak bisa dimakan secara langsung, tapi dapat dimanfaatkan secara tidak langsung menjadi bahan baku suatu produk. Ini ganggang yang coklat ya, tom. Jadi jenis ganggang coklat. Ini ada mikroalga. Ini jenis mikroalga bisa dimanfaatkan untuk biodiesel ya. Kayak punya peneliti Indonesia almarhum Mujizat Kawaru. Dia fokus di alga, tapi juga sudah bisa dimanfaatkan menjadi biodiesel. Dia ada untuk bahan baku sih sebagai pakan alami ternak. Kalau di luar negeri mungkin udah dipakai untuk pakan alami ternak, walaupun alga itu kan tumbuhan juga herbivore, bisa dikasih untuk sapi ataupun ternak lain. Tapi kalau untuk di perikanan ya untuk pakan alami, dikasih untuk ikan-ikan yang pemakan tanaman herbivore juga. Nah, ini lamun dan rumput laut dipisah. Berarti lamun dan rumput laut sudah pernah saya bahas ataupun ada di slide lainnya. Oke, sekian dari saya. Semoga materinya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.